Topik yang ketujuh, yang juga sering muncul dalam dunia pelayanan dan juga ada pekerjaan, terbatas sumber daya. Apa contohnya ini? Kadang-kadang kan Bapak Ibu, waktu kita bekerja, waktu kita melayani di sebuah gereja atau juga di sebuah kantor, kan tidak langsung sudah tersedia semua sarana dan prasarana. Taruhlah misalkan kita belum tentu dikasih ruangan, ya, juga tidak ada meja, tidak ada kursi, ya, alat tulis pun beli sendiri. Ya, kalau di gereja kita mungkin tidak langsung dapat fasilitas apa rumah dari sinode, ya kan? Tapi harus ngontrak sendiri, uang kontrakannya pun cari sendiri. Hmm. Keterbatasan sumber daya dan sarana ini kan bisa menjadi penyumbang konflik kan Bapak Ibu. Jadi kita akhirnya bisa mempersalahkan pemimpin kita loh. Saya nggak bekerja maksimal kan Bapak tidak kasih saya ruangan. Juga Bapak tidak kasih saya gaji tinggi. Bahkan Bapak tidak sediakan juga meja, laptop, alat tulis, gitu kan Bapak Ibu. Jadi kita mengkambing hitamkan sarana. Padahal kita sendiri aja yang tidak kreatif. Para hamba Tuhan juga bisa lakukan katakan yang sama ke sinode. Ya, saya kan nggak disediakan rumah oleh sinode. Bagaimana saya bisa melayani? Kalau begitu cara berpikirnya, sampai Tuhan Yesus datang, konflik itu tidak akan pernah selesai. Bahkan makin bertambah-tambah. Ini pernah saya alami. Pernah saya alami, Bapak Ibu. Ya, waktu saya bekerja di tempat orang. Posisi sih keren, jabatan keren. Seperti saya bilang tadi, manajer spiritual development. Keren lah itu. Tapi tahu Bapak Ibu, waktu turun SK saya tidak saya tidak ada sama sekali dikasih ruangan dan juga tidak dikasih tahu di mana ruangan saya. Udah ruangannya juga tidak ada. Boro-boro mejanya, boro-boro apa? Eh, komputer atau laptopnya, boro-boro alat tulis Bapak Ibu. Tapi saya nggak peduli dengan semua keterbatasan itu. Karena saya berpikir, saya harus berdampak di tempat ini. Saya tidak boleh menjadi sumber masalah. Saya tidak boleh menjadi sumber konflik di tempat ini. Walaupun saya tidak punya banyak saran. Jadi saya dikasih target. Pak Tony setiap minggu harus buat ini, lakukan ini. Dan oke siap saya. Tidak ada masalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, saya tidak jadikan keterbatasan sarana-sarana tadi untuk tidak bisa maksimal. Enggak. Dulu caranya gimana? Saya cari ruangan sendiri. Saya tanya sama OB, Pak, di sini ada ruangan yang kosong nggak? Nggak apa-apa, gudang pun. Ada nggak Pak? Oh ada Pak Tony, ada Pak Tony. Saya diantar. Oh, ada orang lain yang pakai ini nggak Pak? Oh nggak ada Pak. Oke, saya mau pakai ruangan ini ya. Tony di gudang. Udah nggak pernah dipakai Pak dari dulu Pak. Ini hanya tepatnya barang-barang bekas. Nggak apa-apa. Saya cuma minta tolong bantu saya memindahkan peralatan-peralatan bekas ini nih, kursi meja yang udah rusak Bapak Ibu. Ya, kita pindahkan ke tempat yang lain ya, ke gudang yang lain. Nah, itu baru dapat satu ruangannya, itu pun bekas gudang. Gak ada AC Bapak Ibu. Tapi saya dapat, itu saya udah sambil bekerja itu. Sambil cari ruangan sendiri, bekas gudang. Baunya luar biasa. Oke, lalu saya butuh meja. Oke, saya mana? Saya cari sendiri. Saya tanya lagi bagian logistik. Pak, ada nggak bekas-bekas meja dan kursi yang nggak dipakai, Pak? Nggak apa-apa. Kalau yang udah rusak juga nggak apa-apa. Saya bilang, oh, iya. Pak, ada Pak Tony di gudang. Saya cari ke gudang dengan cleaning service Bapak Ibu. Saya ketemu di mana meja dan kursi tingkat kerusakannya itu 50%. Saya berbagi sendiri Bapak Ibu. Saya berbagi sendiri. Oke, berarti udah dapat dua. Sekarang peralatan. Artinya saya butuh laptop atau komputer. Ini agak berat. Karena saya nggak punya komputer Bapak Ibu waktu itu. Tapi saya punya target. Pekerjaan saya nggak boleh terhalangi.
Walaupun saya tidak punya komputer atau tidak punya laptop. Caranya gimana? Bapak Ibu, hmm, kalau malam hari, ya saya dekatin teman saya. Pak, ini laptop Bapak kan, kalau malam hari kan Bapak nggak bawa pulang. Boleh apa ya? Saya kalau malam hari saya pinjam laptop Bapak, lalu paginya langsung saya taruh lagi di meja Bapak. Buat apa Pak Tony? Ya, supaya saya bisa mengerjakan pekerjaan saya, Pak. Karena tempat ini tidak menyediakan sarana komputer atau laptop. Oh begitu ya, Pak ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Bayangin, Bapak Ibu. Semuanya saya cari sendiri. Artinya keterbatasan sumber daya itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi sumber konflik. Asal kita kreatif. Untuk itu Galatia pasal 6 ayat 2. Menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita selalu berpikir, semuanya harus sempurna, semuanya harus tersedia, saya baru bisa bekerja. Enggak berlaku. Kita itu hanya menjadi sumber konflik itu. Tapi kalau kita belajar, memakai prinsip firman Tuhan apa? Jangan malu minta tolong. Saya enggak malu cari gudang pun saya pakai, Bapak Ibu. Saya enggak malu minta tolong sama OB. Mana meja kursi yang masih layak pakai? Enggak ada. Udah kerusakannya, enggak apa-apa. Saya minta tolong. Ayo Pak, bantu saya cari. Ya. Saya nggak malu minta tolong juga pinjam laptop orang lain. Kehadiran kita harus menjadi solusi. Walaupun di tengah-tengah situasi keadaan atau situasi yang tidak sempurna. Karena Tuhan ciptakan kita menjadi garam dan terang kan Bapak Ibu. Bukan menjadi sumber konflik kan. Bukan juga menjadi sumber masalah kan. Tuhan Yesus saja katakan. Meletakkan kepala sendiri saja Tuhan Yesus nggak punya tempat di dunia ini. Artinya apa? Yesus saja begitu terbatas sebenarnya. Mendapatkan sarana demi sarana waktu dia turun ke dunia ini melayani. Tapi dia tidak jadikan keterbatasan itu menjadi alasan buat dia untuk apa? Cepat-cepat pulang ke surga. Enggak. Ini bisa kita kasih. Ya, ini bisa. Yang berikutnya Bapak. Perbedaan status apa serta persepsi apa